Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini ada berita ketidakadilan. Apa ini yang tidak adil, Pak Tokmat? Bukan Pak Tokmat. Ini dari Australia ya. Saat Rusia mau menempatkan pembom di Indonesia, nggak dibolehin sama si dia baper ya. Tapi mereka sendiri ini Australia ini harus bicara dengan Washington tentang pembelian pesawat pembom siluman B2 ya kan. Nah, saat Rusia mau menempatkan mereka teriak-teriak. Nah, sekarang giliran kalau mereka beli pesawat pembom B2, pejabat kita berani teriak-teriak enggak? Mari kita lihat untuk beberapa hari ke depan ya. Ganti tuh kecam Australia kalau berani, ya kan? Karena sudah melanggar perjanjian. Yang pertama, perjanjian Bangkok, bahwasannya ASEAN bebas nuklir ya. Kemudian perjanjian kedua, Asia Pasifik nggak ada nuklir. Itu Australia sudah melakukan pelanggaran semua. Nah, terkait pembelian pembom siluman B2 ini ada nggak protes dari pemerintah kita ya kan? Seperti itu ya. Jangan nanti kalau perang meletus rakyat yang dikorbankan, tiba-tiba dar paket mas bolu uranium. Seperti itu ya kan? Jadi nggak usah munafik lah. Pokoknya sekarang itu memang ya seperti itu gitu loh. Kalau memang mau menjadi negara non-blok, anggaran atau pembelian alutsista dari timur jangan sampai diulur-ulur. Kalau memang terpaksa negara ini nggak boleh ditempati militer Rusia, mohon ya belilah senjata-senjata dari timur ya, entah itu dari Cina, entah itu dari Rusia, terserah lah. Yang penting bisa mengimbangi mereka, seperti itu. Jangan ditekan dikit kita melempem, wong mereka aja mainannya sudah pembom loh, friend. Nanti dar gitu, aduh, ayah baik. Bagaimana ini ya kan? Harusnya ini diperhitungkan lebih matang loh. Jangan hanya diam aja, ini nggak boleh dibiarin kayak gini kok dibiarin. Jadi usut ini Australia. Untuk lebih jelasnya, ini dikutip dari Breaking Defense ya, akan memperoleh B2A sebagai kemampuan yang sepenuhnya berdaulat ya. Untuk meningkatkan kemampuan pencegahan dan peperangannya dengan mempertimbangkan tantangan strategis yang diklaim mereka untuk menandingi Tiongkok sebagai prioritas utamanya ya. Jadi yang kadang-kadang Australia ini pembelian pembom ini untuk membendung kekuatan Tiongkok. Padahal Australia dengan Tiongkok itu jaraknya jauh banget, Bren ya. Ya kan? Jauh banget loh. Ya kan? Ya yang jelas kan ini buat diteren negara kawasan tetangga kanan kirinya dong. Kalau potensi perangnya Australia dengan Tiongkok itu kecil banget sih menurut admin, karena letak posisinya itu jauh gitu kan. Amerika juga akan memperoleh keuntungan dengan lebih memungkinkan sekutu dekatnya untuk memberikan kontribusi yang menstabilkan keseimbangan kekuatan regional melalui peningkatan signifikan pada kekuatan udaranya ya. Di samping pengembangan kemampuan bawah laut dan kemampuan lainnya melalui AUKUS, nah, luar biasa. Dan B2A sangat sesuai untuk memenuhi persyaratan kemampuan Australia dalam hal jangkauan, muatan, dan kemampuan bertahan platform mandiri. Ada indikasi bahwa B2A sudah beralih ke peran serang presisi jarak jauh ya. Jadi untuk ya Australia Jakarta, Australia IKN, mudah lah brand pesawat pembom itu jauh jangkauannya ya. Mengirimkan senjata seperti Joint Air to Surface Standoff Missile ya, Extended Range yang terintegrasi dengan pesawat tersebut itu mulai tahun 2022. Serangan maritim menjadi fokus khusus partisipasi B2A dalam latihan RIMPAC tahun lalu saat mereka mendemonstrasikan penggunaan bom gravitasi JDAM yang dimodifikasi sebagai pemberat kapal berbiaya rendah. Ini adalah kemampuan yang sudah dimiliki Angkatan Udara Kerajaan Australia atau Royal Australian Air Force. Nah, setelah seperti ini, kira-kira persiapanmu apa ya untuk menghalau ini ya? Masa penempatan radar doang di Kupang? Radar nggak cukup. Terus untuk menangkalnya pakai apa kan? Seperti itu. Kalau mau beli alutsista dari timur, pada teriak-teriak, produknya jelek lah, suku cadangnya sulit, bla 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 ya. Harus ada solusi, ya gitu loh, ya kan? Jelasnya Australia perlu mengatasi beberapa hambatan utama untuk memperoleh B2A ya.
Pertama, Amerika Serikat belum pernah mempertimbangkan untuk mengekspor spirit mengingat jumlahnya yang terbatas hanya tersisa 18 unit dan teknologi yang dipatenkan. Dan alasan kedua, Australia akan memusatkan investasi bernilai miliaran dolar ke depan ke dalam beberapa platform saja, tepat ketika Angkatan Pertahanan Australia perlu beralih dari kemampuan yang luar biasa yang menyuntikkan massa ke dalam dan risiko yang lebih besar ke dalam tantangan pertempuran ya. Dan yang ketiga, B2A melayani Angkatan Udara Amerika Serikat dalam peran pengiriman nuklir maupun konvensional yang harus disesuaikan dengan larangan Australia untuk memiliki senjata nuklir. Terakhir, kritikus Australia terhadap pemerintah Trump akan mengancam akuisisi semacam itu sebagai tindakan yang bodoh pada saat keraguan tentang keandalan politik Washington sebagai sekutu sedang memuncak. Dan tanpa mengabaikan kekurangan ini, ada jalan bagi Australia untuk memperoleh kemampuan pembom B2A yang layak dalam jangka waktu yang relevan dengan kebutuhan strategisnya dan peluangnya relatif sempit memerlukan tindakan tegas dari Canberra dalam beberapa tahun ke depan. Jadi kalau menurut berita yang admin tangkap ini ya, jadi Amerika tidak mungkin melepaskan pesawat pembom ini karena Australia tidak boleh menggunakan senjata nuklir itu kan. Tapi kalau memang ngotot mau membeli pembom siluman B2, maka dikatakan Canberra harus tegas ya ke Amerika Serikat untuk meminta secara paksa gitu. Bisa mungkin seperti itu ya. Sebagaimana dengan pilihan lain, sebenarnya hanya ada 3 jalan lain yang semuanya memiliki kekurangan yang signifikan ya. Membeli program B-21 Raider milik Amerika Serikat di masa mendatang, memperoleh pesawat pembom B-1B Lancer yang sudah tidak digunakan lagi oleh USAF, atau membeli bekas itu ya, bekas pakai, atau mencoba untuk bergabung dengan upaya GCAP Inggris, Italia, Jepang. Itu solusi kalau memang nggak dibolehin sama Amerika Serikat ya. Meskipun akan memberikan kemampuan untuk jangka panjang, masalah dengan opsi B-21 untuk Australia adalah bahwa hal itu berbenturan dengan kebutuhan utama USAF untuk merekapitalisasi kekuatan pembomnya sendiri. Seperti itu. Jadi Amerika digadang-gadang tidak akan mengorbankan angkatan udaranya sendiri untuk memberikan pesawatnya ke Australia. Tapi kita lihat saja untuk kedepannya ini bagaimana kira-kira. Apakah mungkin Australia bisa menaklukkan hatinya ya kan? Pak Trump minta tolong dipermulus dong gitu kan. Nah, brand itu tadi ya pembahasan admin seputar usut punya usut ini cukup menjengkelkan ya. Kenapa Min menjengkelkan? Luar biasa brengsek ini ya kan. Jadi saat melarang Indonesia ditempati pesawat pembom ini, Australia malah mau beli pesawat pembom dari Amerika Serikat. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Apakah cukup membuat bulu jembut kalian ketar-ketir? Silahkan baku hantam di kolom komentar.